Assalamualaikum Tete, apa kabarnya hari ini? Sekarang kita masuk ke materi baru lagi ya, yaitu tentang faktor persekutuan terbesar atau apa? Ada yang tahu? FVB ya. Nah, faktor persekutuan terbesar itu adalah bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar itu bisa dengan faktor persekutuan atau dengan faktorisasi prima. Nah, yang pertama kita bahas dulu menggunakan faktor persekutuan ya. Jadi menentukan EPB-nya dengan faktor persekutuan. Nah, contohnya langsung ke contoh aja. Misalnya cari EPB dari berapa? 12 dan 18 contohnya. Nah, AA dan Teteh kan sebelumnya udah pernah belajar ya tentang menentukan faktor dan faktor persekutuannya. Nah, untuk menentukan EPB dengan faktor persekutuan itu berarti AA dan Teteh harus mengingat kembali tentang faktor dan faktor persekutuan. Nah, coba kalau faktor dari 12 itu berapa aja? Berarti perkalian berapa aja yang hasilnya 12? Ayo berapa? 1 dikali 12, terus berapa lagi? 2 dikali 6 ya. Terus 3 dikali 4. Nah, ini adalah faktor dari 12. Berarti faktor dari 12 itu berapa aja? 1, 2, 3, berapa? 4, 6, dan 12. Nah, ini adalah faktor dari 12. Nah, sekarang faktor dari 18 coba berapa aja? Ayo berapa? 1 dikali 18, terus 2 dikali 9, terus 3 dikali 6. Nah, berarti faktor dari 18 itu berapa aja? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini faktornya ya. Berarti sekarang kita harus menentukan faktor persekutuannya. Nah, kalau mencari faktor persekutuan itu kemarin kayak gimana? Cari angka yang sama dari kedua faktor ini ya. Dari faktor 12 dan 18 itu faktor yang samanya berapa aja? Coba lihat. Ada 1 ya, terus 2, terus berapa lagi? 3, terus 6. Nah, berarti faktor persekutuan dari 12 dan 18 itu berapa aja? Faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Nah, berarti faktor persekutuan dari 12 dan 18 itu berapa aja? 1, 2, 3, dan 6. Nah, kemudian sekarang tinggal kita tentukan EPB-nya. Cara menentukan EPB itu apa tadi? EPB itu adalah bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Berarti kalau bilangan terbesar itu yang mana dari faktor persekutuan 12 dan 18? Berapa? 6, pinter. Nah, 6. Faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 itu adalah 6. Nah, maka EPB
dari 12 dan 18 itu adalah berapa? 6. Nah, ini adalah EPB-nya. Seperti itu. Nah, yang barusan itu adalah cara menentukan EPB dengan faktor persekutuan. Nah, caranya gimana? Cari dulu faktornya, terus tentukan faktor persekutuannya, terus tentukan deh EPB-nya. Ya, cara menentukan EPB gimana tadi? Apa? Cari bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Nah, itu untuk menentukan EPB. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang menentukan EPB menggunakan apa? Faktorisasi prima. Nah, contohnya misalnya tentukan EPB dari 28 dan 72 dengan faktorisasi prima. Nah, kalau tadi kan menggunakan faktor persekutuan. Nah, kalau sekarang menggunakan faktorisasi prima. Masih ingat gak cara menentukan faktor prima dan faktorisasi primanya? Menggunakan apa? Pohon faktor. Iya, betul. Nah, sekarang 28 dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2, bisa nggak? Bisa, berapa? 14. Nah, karena 14 ini bukan bilangan prima, maka masih harus melanjutkan dibagi bilangan prima terkecil dulu, bisa nggak? 2. Bisa ya, 7. Nah, sekarang 7 ini bilangan prima bukan? Bilangan prima. Kalau bilangan prima berarti AA dan Teteh harus berhenti berhitungnya. Nah, sekarang dari 72 dibagi 2 berapa? 36. 36 dibagi 2 berapa? 18. Pinter. 18 dibagi 2 berapa? 9. 9 dibagi 2 bisa enggak? Gak bisa, maka kita bagi dengan faktor prima terkecil yang lainnya selain 2 yaitu 3. 9 bagi 3 yaitu 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka kita selesai menghitungnya. Nah, sekarang faktor prima dari 28 itu berapa aja? 2 sama 7. Nah, sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 28-nya dulu, berarti 2 dikali 2 dikali 7. Nah, ini 28. Kalau 72-nya, faktorisasi primanya berapa aja? 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikali 3. Nah, setelah kita tentukan faktorisasi prima dari 28 dan 72-nya, sekarang kita tentukan faktor-faktor prima persekutuannya. Nah, kalau persekutuan itu pasti cari angka yang sama dari kedua bilangan itu. Nah, di sini cari pasangannya. Di sini yang ada pasangannya berapa aja? Nih, 2 sama 2 ini ada pasangannya kan ya? Nah, 2 ini sama 2 yang ini ada pasangan kan? Dari 28 ada 2, di 72 ada 2. Nah, ini juga ada pasangannya. Nah, kalau misalnya 2 ini walaupun dia ada sama-sama di atas ada juga 2, tapi dia ini enggak punya pasangannya. Nah, berarti 2 ini tidak termasuk. Yang ada pasangannya cuma yang 2 pertama dan 2 kedua. Nah, 3 di atas tidak ada
3 di 28 gak ada 3, cuma di 72 aja. 7 juga cuma ada di 28, gak ada di 72. Jadi faktor-faktor prima persekutuannya itu berapa? 2 sama berapa? 2 sama 2. Jadi EPB dari 28 dan 72 itu berapa? 2 dikali 2 ya, sama dengan 4. Nah, ini adalah cara menentukan EPB dengan faktorisasi prima. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kerjakan latihan soalnya di halaman 67, nomornya sesuai dengan yang ada pada video ini ya. Semangat! Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Aa dan Tete tetap semangat belajar di rumahnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.